Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendidikan perubahan sosial. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami tentang pendidikan dan perubahan sosial. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Yang berikut, pendidikan sebagai objek dan subjek. Pendidikan objek yaitu pendidikan diposisikan sebagai institusi yang harus selalu mengikuti perkembangan dunia industri. Jadi apa yang dipelajari di sekolah harus sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia industri atau dunia kerja. Subjek yaitu pendidikan sebagai anggota canggih di mana pendidikan merupakan sebuah operasi transfer ilmu pengetahuan. Berikut perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Macam-macam konsep perubahan sosial terbagi menjadi 2, yaitu konsep kemajuan sosial dan konsep sosialistik mengenai perubahan. Konsep kemajuan sosial dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi, yang kedua neo-evaluasionisme. Konsep sosialistik mengenai perubahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, anarkisme, yang kedua, marxisme, yang ketiga, sosialisme Fabian, yang keempat, reformisme moralistis. Yang berikut, faktor pendorong perubahan sosial dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penemuan baru, yang kedua, bertambah dan berkurangnya penduduk, yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik, yang kedua, peperangan, yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Yang berikut, hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Adanya pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial, yang dimana perubahan sosial nanti akan memiliki fungsi, yaitu melakukan produksi budaya, mengembangkan analisis produksi budaya terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Berikut teori perubahan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori evaluasi atau evaluasi teori. Yang kedua, teori konflik atau konflik teori. Yang keempat, teori fungsional atau fungsionalis teori. Yang keempat, teori siklis atau cyclical teori. Yang berikut, pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Pembaharuan atau inovasi adalah suatu ide, gagasan-gagasan praktik atau objek yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau kelompok untuk diadopsi. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tepat dan mempunyai kepentingan yang sama seperti sekolah, keluarga, perkumpulan, negara, semua adalah masyarakat. Berikut pendidikan sebagai sosial kontrol dan sosial canggih. Kontrol sosial atau sosial kontrol merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan
dengan tertib dan teratur. Yang kedua, perubahan sosial atau social change merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Inilah hasil diskusi kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.